Deki mun la ambu dari Nurul Iman saya pesen sengkok cuma setong. Ahlak aja gecong. Seperti itu Tribuna Kiai. Seperti itu. Ahlak aja gecong. Ilmu na banyak, ilmu na tengki, tandi ahlak tak kira baca cong. Seperti itu. Yang paling teringat apa ya di pondok sini ketika ngapain kegiatan tentang kita apa yang paling diingat lah ke hati itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Jan Farhan Gufroni. Kita akan membahas tentang santri, yaitu alumni Pondok Pesantren Nurul Iman yang asalnya dari Pulau Madura terus mondok di sini. Dan saya sendiri ditemani oleh dengan saudara Ustadz Indi Fadlur Rahman, saya sendiri. Kita akan memulai dengan acara ini. Semoga yang mengikuti video ini semoga banyak umur diberi sehat dan rezeki yang lancar. Amin. Mari kita ikuti. Untuk menyingkat waktu, kita akan memperkenalkan bintang tamu kita pada sore hari ini dengan bernama. Mari kita kenalan dulu ya. Dengan nama siapa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naki, alamat Madura Sampang, tepatnya di Tambelangan, Desa Air Kenanga, Kabupaten Sampang. Saya mondok ke Nurul Iman ini pada tahun 2008 kalau nggak salah ya, 2008. Yang keluar 2000? Yang boyong dari sini insyaallah 2013 ya. Wow, 2013. Berapa? 7 tahun. 7 tahun. Iya, 7 tahun. Maaf Kang, panggilannya Kang Muhammad Naki. Panggilannya Kang siapa ini? Kang Naki apa Kang Muhammad? Kang Naki. Panggilannya Kang Naki saja. Kang Santri. Kang Santri Iya, Naki. iya. Iya. Kang Naki ini sudah 7 tahun mondok di Nurul Iman. Ini apa yang diperoleh di pondok Nurul Iman ini selama mondok? Oh, iya. Yang diperoleh di Pondok Pesantren Nurul Iman ini banyak. Ya tahu Misalnya seperti kehidupan sehari-hari, seperti akhlakul karimah gitu. Itu pesan dari beliau Kiai Haji Farouk Amiruddin yang ditekankan itu kepada seluruh santrinya itu akhlakul karimah. Ilmu tanpa akhlakul karimah itu tidak ada gunanya, seperti itu. Dulu pesannya kepada semua santrinya seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk awal mula, ceritanya awal mula kan dari Sampang ya. Ya. Yang bisa mondok ke Nurul Iman kan jauh itu. Awal mulanya bagaimana ceritanya? Oh, itu ceritanya panjang Ustaz. Gini ceritanya, dulu itu saya main ke silaturahmi ya, ke rumahnya Mbah di Bangkalan. Dan pada waktu itu saya sudah dari rumahnya Mbah mau pulang ke Sampang. Pas azan zuhur saya berhenti di musola. Di musola itu ada apa ya? Di pom bensin Socah Bangkalan gitu ya. Saya berhenti di situ, numpang sholat duhur, kemudian tidur sejenak, istirahat istilahnya ya. Kemudian ada sebuah mobil merah kalau nggak salah, mobil Panther ya kan? Panther kalau nggak salah. Ya, Panther itu. Kemudian saya tidak tahu kalau itu seorang kiai. Saya tahunya dari anak kecil dulu ya, tidak tahu namanya siapa, saya lupa itu. Katanya, motong dulu Pak. Ya. Katanya sempat dikasih makanan kayak kerupuk gitu apa dan lain-lainnya. Oh iya, Benar? betul sekali itu. Dikasih kerupuk sama nasi. Waktu itu nasi gulung, iya nasi gulung. Itu Kiai itu bepergian kemana? Itu ceritanya Kiai itu mau silaturahim kepada keluarganya yang ada di Pamekasan kalau nggak salah. Pamekasan apa Sumeneb gitu. Saya sudah hampir lupa ini, padahal sudah lama, sudah berapa tahun sampai sekarang. Nah terus kok bisa apa ya Pak? Kok bisa Kenal. kok bisa ikutlah ke sini?
gimana itu? Kiai. Nah, Lanjut. itu lagi lucunya di situ saya. Saya kan sudah tidak mau diajak ke sini gitu ya kan. Kemudian sang kiai itu ke mobil, semua ke mobil. Kemudian putranya itu yang paling kecil, yang bungsu, itu lompat dari jendela terus memeluk saya. Kalau Muhammad Naki ini nggak ikut ke pondok, saya nggak mau pulang, seperti itu. Kemudian sang kiai sama ibu nyai itu turun lagi ngasih nomor telepon ke petugas pom bensin, seperti itu. Terus Pak Yai itu menitipkan pesan, nanti kalau ada siapapun yang mencari anak ini, tolong hubungi nomor ini, seperti itu ceritanya. Berarti tidak ada apa ya pemikiran mau mondok ke situ pondok gitu. Oh, enggak ada, sebetulnya enggak ada seperti itu. Pada waktu itu usia berapa Anda itu? Kira-kira usia saya itu 8 tahun apa 9 tahun gitu ya. Setelah Anda dibawa ke pondok pesantren Nurul Iman, apakah ada yang menghubungi kiai? Ada yang mencari Anda istilahnya itu? Oh, tidak ada yang menghubungi. Kemudian setelah 50 hari saya di sini, saya yang nelpon sendiri ke keluarga saya gitu, yang ada di Solo. Saya telepon, Kak, saya ada di pondok pesantren Nurul Iman, seperti itu. Terus keesokan harinya ditanya sama ibu nyai, minta nomor teleponnya saudara saya itu. Berarti Kemudian, itu bukan orang tuanya yang ngabarin. oh bukan, itu Pak Lik saya. Kalau orang tua Anda sendiri pada waktu itu ada di mana? Kalau orang tua waktu itu ada di Madura. Ada di Madura semua. Gak menghubungi sama sekali selama 50 hari itu. Setelah Anda ikut ke pondok, gak ada yang menghubungi orang tuanya? Enggak ada yang menghubungi. Enggak ada. Tapi sempat menjenguk lah di sini, kayak ngirim gitu. Kalau masalah ngirim itu setelahnya saya ngambil ijazah ke Madura. Berapa tahun itu kan? Kira-kira kalau nggak salah Tidak nyampe 1 tahun? apa ya? Insya Allah lebih 1 tahun. Lebih. Baru ada yang mengkonfirmasi ke sini. Pak Lik sama bapak saya itu. Sampai nyampe sini langsung sekolah atau dites dulu atau langsung masuk kelas 2, 3 apa gitu gimana? Oh gitu ya, enggak langsung itu dites dulu. Dites dulu, tes baca, tes lisan, kemudian tes baca Al-Quran, segala macam, baca itu niat wudu, niatnya sholat, seperti itu. Habis itu lanjut ke kalau sekolahnya itu sekolah formal dari Sekolah masuk kelas berapa itu, Pak? dari kelas 1. Saya nganggur itu 2 tahun apa 1 tahun gitu. Kurang itu apa? Lupa saya. Lulus SD kemudian nganggur. Pas itu terus saya ke sini, ya itu. Sama Pak Yai ditanya ijazahnya ada apa enggak? Kalau enggak ada mau disekolahin dulu di MI Tarikun Najah di sini di barat ya. Kemudian saya bilang ada Pak Yai, seperti itu. Oh ya kalau ada nanti tanggal sekian saya mau ke Madura lagi, kamu ikut ambil ijazahnya, seperti itu. Berapa tahun? 7 tahun mondok ya. Ya. Setelah mondok menjadi alumni, apa perasaan Anda meninggalkan Nurul Iman itu? Oh kalau perasaan saya meninggalkan Nurul Iman itu sedih. Sedihnya itu karena apa ya? Sedihnya itu tidak bisa apa ya? Tidak bisa berkumpul lagi sama teman-teman, seperti itu. Dan saya berhenti dari sini itu bukan karena saya mau pindah pondok, enggak. Saya alasannya berhenti dari pondok Nurul Iman ini karena orang tua saya sakit, yang laki-laki, yang bapak saya tadi itu. Kemudian saya rawat kurang lebih 1 tahun, ya kan? 1 tahun. Lepas itu meninggal. Kalau orang tua ibu Kalau ibu masih ada sekarang, alhamdulillah sehat. Sampai sekarang ya? Iya sampai sekarang. Kerja apa kalau orang tuanya? Kalau orang tua saya itu buruh tani semua. Sama yang bapak itu kayak gitu juga?
Kalau bapak itu sempat merantau ke Malaysia, kalau nggak salah 7 kali ke Malaysia. Habis berhenti dari sini sampai langsung apa ya, nganggur apa kerja di mana gitu? Habis dari sini itu di rumah dulu nyenengin orang tua saya. Kan pas itu kan ada musibah bapak saya itu yang meninggal gitu. Nggak enak saya kalau langsung keluar kerja merantau, itu nggak enak. Saya tunggu sampai 40 hari. Kemudian saya itu bilang sama kakak saya, "Kak, tolong saya urusin paspor, saya mau ke Malaysia," seperti itu. Nah, kakak saya itu nggak percaya kalau saya itu mau kerja ke Malaysia. Karena saya itu tidak punya pengalaman apapun seperti itu. Kan waktu itu baru keluar dari pondok. Kok bisa adik saya mau langsung ke Malaysia padahal tidak punya pengalaman kerja seperti itu. Nah, di telepon waktu itu, "Kamu bener dek mau ke Malaysia?" "Oh iya kak, saya mau bener mau ke Malaysia. Saya mau bantu ibu ini yang mau beli-beli apa nanti," seperti itu. Nah, pas mau berangkat ke Malaysia, besoknya berangkat, malam ini mbah saya meninggal seperti itu. Kemudian diundur 7 hari, saya kena denda 150 kalau nggak salah. Sama yang ngurusin paspor, didenda 150.000. Iya. Dengar-dengar Mat Naki ini pernah menghafalkan Al-Quran? Pernah dulu. Berapa juz? Sampai 7 juz ya, 7 juz. Kira-kiranya ada yang hafal apa tidak? Ya kalau sekarang udah apa ya? Hilang ya. Udah hilang. Cuma sebagian aja yang awal-awal itu. Asal mula masuk ke apa ya, penghafalan Al-Quran itu kayak mana kok bisa masuk ke pengen ngafalkan gitu? Ya. Gini, dulu ceritanya itu ada santri Pondok Pesantren Nurul Islam itu. Waktu itu di sini ada acara maulid, kemudian ada hataman, ngundang santri Nurul Islam. Kalau nggak salah, koriknya itu Ustadz Ipul kalau nggak salah. Kemudian saya hati itu kok ingin seperti itu, ingin kayak yang baca Al-Quran itu pegang mic tapi enggak pegang Al-Quran, kok bisa seperti itu kata saya. Kemudian saya tanya ke Ustadz Hafidi sama Ustadz Amri ini, saya konfirmasi, "Gimana Ustadz kalau saya ini ingin seperti itu, seperti Ustadz itu, mau menghafalkan Al-Quran juga seperti itu." Kemudian sama Ustadz Hafidi, "Oh ya, seperti ini. Kamu itu harus tidak boleh lepas wudhu, tinggalkan maksiat seperti itu. Kemudian kamu mulai dari juz amma kalau nggak salah waktu itu. 30. Ya juz 30. Dari juz 30 habis juz 30 kemudian dari awal. Seperti itu. Setelah 7 juz itu kamu langsung berhenti mondok apa berhenti tahfidnya? Berhenti mondok. Langsung berhenti mondok. Ya. Berhenti mondok gara-gara itu bapak saya sakit keras. Tahun berapa bapaknya yang hafal? Kalau nggak salah tahun 2012 sakit. Ada penyakit tak? Iya, ada penyakit liver kalau nggak salah seperti itu. Sempat ngamar juga ke rumah sakit umum Sampang. Saya sempat ngerawat juga di situ selama 1 minggu di rumah sakit. Kemudian bapak saya itu kan orangnya suka emosi, nanya sama dokter spesialisnya, "Pak, saya mau ronsem," katanya bapak saya. "Lah, mau ronsem gimana? Cuman 1 hari mau sehat," seperti itu. Kemudian bapak saya itu langsung naik darah. Darah tinggi. Iya, darah tinggi seperti itu. Langsung mau dihantam begini, langsung saya peluk ininya. "Jangan, nggak boleh Pak, nggak boleh," seperti itu saya. Kemudian nenengin diri, besoknya minta pulang. Ya udah terpaksa dipulangin seperti itu. Anda sendiri berapa saudara? Saya itu 6 bersaudara. 6 bersaudara. Anda yang nomor 3 saya. Nomor 3. Ya. Berarti adik Anda masih ada 4 ya? Iya.
3 atau 4? Ada tuh, 3. Itu masih mondok atau Sudah alumni semua. alumni semua, alumni Ya. mondok? Di mana pondoknya itu? Yang nomor 3 itu pas di bawah saya. Nomor 4. Nah, nomor 4 ya, nomor 4 Muhammad Fawaid, itu mondoknya di As-Sirajah Kacuk Sampang. Kemudian adik saya Siti Muawana itu juga sudah alumni tapi tidak mondok, cuman sekolah madrasah di Pondok Pesantren Az-Zahrawiyah Perigi. Di situ di Madura juga. Kemudian yang bungsu juga sudah alumni dari Pondok Pesantren Az-Zahrawiyah Perigi. Sekarang alhamdulillah orangnya sudah alumni dan sudah mulai merancang karirnya sebagai Photoshop. Photoshop. Ya, Di antara saudara Anda ini sudah nikah atau belum semua? yang udah nikah 4, tinggal 2 yang belum. Di antaranya yang Dan pertama, di antaranya yang sudah nikah. ya, Kakak saya Muhammad Syafi'i Yang sudah, yang pertama, kakak ya, pertama. yang pertama Muhammad Syafi'i sudah nikah. Terus kemudian mbak saya Sonia sudah nikah juga. Kemudian itu sudah punya anak 1. Yang kakak saya yang tadi yang Muhammad Syafi'i sudah punya anak 3 seperti itu. Kemudian saya sendiri ini sudah Nikah. sudah nikah juga, tapi belum jodoh ya. Mungkin belum jodoh saya seperti itu. Ya, moga-moga Ya. dikasih jodoh yang Amin, lebih amin, baik amin, amin, kedepannya. amin. Perasaan Anda yang waktu ke sini tuh gimana lihat pondok? Kan pasti ada beda lah, banyak yang beda. Dari 2000 berapa tadi yang Boyong? Dari 2013. 13 ke Ya. 2023. Ya, Kan 10 tahun. Apa perbedaannya? perbedaannya itu banyak sekali. Dulu pertama saya mondok di sini, santri putra itu masih di selatan. Ya. Ya, santri putra sama santri putri itu cuma lak gedung. Ya, Batas ya, gitu. pembatasnya cuma gedung. Sekarang perkembangannya sudah dahsyat di sini alhamdulillah ya. Nggak meningkat Santri ya? putra sudah ada asrama sendiri, kemudian lembaga MA sudah punya gedung sendiri. Dulu saya waktu di sini MA itu masih numpang ke IMD kalau nggak salah. Ya, bangunan pertama di sini sampai sekarang nggak direhab itu. Iya, MD Bangunan Aliman pertama itu. Ya, bangunan pertama itu. Berarti sampai termasuk yang tertua itu ya. sekarang. Iya, yang tertua. Seperti itu. Kalau kegiatan Pak, kalau kegiatan itu ya beda dengan yang dulu apakah sama dengan yang sekarang? Kalau sekarang itu mohon maaf ya sebelumnya, mohon Ya. maaf mohon maaf kalau masalah kegiatan sudah beda jauh dari dulu. Dulu itu santri kalau sudah waktunya sholat, Heeh. itu kalau sudah sholawat itu santri sudah ada di musola semua. Sekarang kalau sudah azan itu masih pegang itu wadah canting itu ya, mau mandi dulu seperti itu. Kok beda sekali sama yang zamannya saya seperti itu. Kalau dulu kalau lambat itu didenda berdiri sambil menghatamkan Al-Qur'an seperti itu. Bedanya di situ sekarang. Kalau waktu yang Atnak itu mondok kira-kira santri putra itu berapa? Dulu kira-kira sekitar 40 apa berapa gitu. Pokoknya segitulah. Enggak sampai 50. 40 berapa gitu. Masih sedikit. Kalau yang sekarang sampai yang ketahui kan udah banyak. Ya. Kalau yang sekarang alhamdulillah Meningkat. sudah meningkat, sudah banyak dan semoga kedepannya makin jaya. Nurul Iman ini makin sukses dan Pak Kiai dan Ibu Nyai semoga diberi kesehatan, kelancaran, murah rezekinya dan diberi kesehatan yang barokah, yang manfaat bagi seluruh umat seperti itu. Adakah cerita Mat Nagi itu yang apa ya, yang membuat apes lah, apa melanggar kayak gitu di pondok?
Ada. Ya, pengalaman Anda ketika Pengalaman pondok. Anda di sini. Itu banyak. Ya, diantaranya. Saya itu diantaranya kalau dibandingkan dengan santri yang lain, saya itu yang paling jenggel. Melar Bahasa apa ya? Maduranya paling jenggel. Nakal. Iya, paling Nakal. nakal seperti itu. Iya, paling nakal saya. Iya, cerita Sering pengalamannya nakal. gimana itu? Sering ini mancing keluar batas seperti itu. Kan dulu itu batas santri itu 500 meter Ah. sampai SD itu. Ya. Saya SD itu utara SD 3. Ya. Ya, sampai di situ. Di Sekarang- sawah itu? Di Ya. sawah. Ya, di sawah. Dan sekarang sudah dirubah di sini di Tahir itu. Di Agak apa ya, dekat dah ya sekarang ya. dekat sekarang. Kalau dulu agak jauh. Ya. Diantaranya mancing keluar. Ya, Ya, mancing keluar. Apalagi Terus itu ngejar layangan sampai ke Selatan. Ya, sampai ke Satpas yang sekarang itu. ya. Kemudian nyampe ke sini ditanya saya, Ustadz dari mana? Kok sudah ini luka-luka semua dah kena itu duri. Luka-luka semua dari mana? Ini Ustadz saya ini pakai alasan apapun sudah tidak mempan karena Ustadz itu sudah paham karakter saya seperti itu. Oh, ini kamu kejar itu lagi ya, kejar layangan. Ya Ustadz, maaf Ustadz, seperti itu. Didenda. Iya. Tidak lagi, berdiri lagi sampai pernah saya itu berdiri kaki satu waktu ngitab sama kiai itu. Kaki satu saya malu di situ. Makanya kalau apa ya sekarang itu apa ya sekarang itu sudah ada perbedaan mungkin ya saya nggak tahu sekarang ini peraturannya dirubah apa enggak saya nggak tahu kan. Dan saya baru kemarin di sini. Dan kalau dulu itu kalau mau ngitab sama kiai dulu yang baca Nadoman itu santri putra. Ya, santri putra dulu. Tapi setelah saya sudah mau berhenti mondok, disitulah ada perubahan lagi, santri putri dulu, kemudian santri putra seperti itu. Ya, dulu waktu itu musolahnya bukan yang seperti ini, masih kecil. Kecil ya. Ada jendelanya, yang putri di luar, kemudian yang putra di dalam di ajunannya kiai itu, di depannya kiai, Oh, pas depan. di depannya meja seperti itu dulu. Yang paling teringat apa ya di pondok sini ketika ngapain kegiatan tentang kitab kayak apa yang paling diingat lah ke hati itu? Ya, yang paling diingat itu pesannya kiai saya seperti itu. Pesan kiai itu sangat menyentuh sekali. Dulu itu Pak Kiai itu dulu pakai bahasa Madura. Ya, gimana? Cong deki mun la ambu dari Nurul Iman saya pesen sengkok cuma setong ahlak kaje gecong seperti itu Debuna Kiai seperti itu ahlak kaje gecong ilmu na banyak ilmu na tengki tandi ahlak tak kira beca cong seperti itu. Kemudian saya itu senangnya di sini ketika waktu olahraga. Pada hari Jumat. Dulu itu hari Jumat. Kalau sekarang kan beda dah, Pak. Ya, sekarang sudah hari Minggu ya. Iya, Minggu. Minggu dulu hari Jumat. Hari Jumat itu semua kegiatan libur. Tapi kan sholat tidak libur, Pak. Iya, sholat itu kan sudah kewajiban itu. Salat Jumat waktu Maksudnya seperti sekolah formal, MD itu kan libur. Nah, Seperti itu. madrasah. Ya, Bapak pernah kena juara di sini, Bapak? alhamdulillah. Dulu itu pernah juara kori, juara 2, tartil juara ya juara 2 juga. Tidak tahu kalau sekarang bisa dicoba, Pak? Ndak? Kalau sekarang ya apa ya sudah ini Suara sudah serak-serak. sering ngerokok, nafas sudah enggak itu ya. Kalau dulu berarti tidak ngerokok ya, Pak? Kalau dulu tuh enggak ngerokok di sini tuh ketat dulu. Kalau yang kecil-kecil itu merokok dipanggil langsung sama kiai. Kenapa Tindak merokok? ya? Ya ditindak. Langsung dipanggil orang tuanya kalau dulu. Diserahkan langsung kepada orang tuanya kalau di itu melanggar merokok terus mencuri langsung orang tuanya yang dipanggil, apalagi pacaran seperti itu langsung diserahkan kepada orang tuanya seperti itu dulu. Nggak tahu kalau yang sekarang.
kasih pesan-pesan untuk santri-santri yang sekarang mondok dulu Pak. Ya. Untuk santri. Pesan saya untuk adik-adik santri ya, istiqomah belajarnya, terus ngajinya, terus ikuti kegiatan, ikuti apa segala yang didaukan pengasuh seperti itu. Terus tidak boleh melanggar, tidak boleh, pokoknya ambil yang bagus-bagusnya dah seperti itu. Terus semoga adik-adik santri ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Amin. Terus apa ya, semoga tetap jaya, semoga sukses yang sekolah MTS, yang sudah MA Nurul Iman, semoga kan ini sudah mau ujian nasional ya. Nah, Ya, lulusan. saya doakan semoga semuanya lancar, Amin. semuanya sukses, lulus tanpa persyaratan apapun. Itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya banyak-banyak terima kasih Ya, bisa hadir ke sini Pak. ya. Ya. Oke guys, jadi saya Farhan bersama Indi. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.